Kayak ada bisikan ke si John. Terima kasih. Suara kakek-kakek tadi itu. Hello geng, welcome to the club. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke ceritanya, saya mau sarankan buat kalian untuk klik tombol subscribe, like, komen juga. Oke teman-teman, cerita kali ini diawali dengan kita sebut saja John gitu ya, namanya John. Jadi suatu malam si John ini pulang dari arah Tasikmalaya teman-teman, arah Tasikmalaya menuju kota Ciamis. Nah, dan dari arah Tasikmalaya ke Ciamis itu dia tidak lewat jalur kota ya teman-teman, dia potong jalur melewati jalur jembatan Cirahong. Nah, waktu di perjalanan dia tuh masih asik-asik gitu, masih asik-asik aja gitu ya, nggak ada firasat aneh ataupun masalah apa gitu, nggak ada firasat aneh gitu. Dan sebelumnya si John ini habis kuliah gitu ya, kuliah malam ke kosan teman-temannya dulu, lalu berniatlah dia pulang ke Ciamis gitu teman-teman ya. Jadi si John ini menggunakan sepeda motor teman-teman. Nah, waktu pulang itu sekitar jam 12 malam teman-teman, jam 12 malam kurang lebih lah, jam 1 jam 12 malam gitu ya. Dia tidak lewat jalur kota, melainkan dia lewat jalur alternatif ya. Ada, perlu teman-teman ketahui gitu, dari Tasikmalaya ke kota Ciamis gitu ada jalur potong lewat jembatan Cirahong gitu ya teman-teman. Nah, si John ini lewat jembatan Cirahong, dia nekat gitu ya, walaupun tahu kemistisan daerah Cirahong tapi dia nekat untuk lewat sana jam 1 jam 12 malam. Di perjalanan udah mendekati jembatan Cirahong, dia tuh dikagetkan dengan bambu yang melintang ke jalan gitu ya, bambu yang melintang ke jalan teman-teman. Coba bayangin, tengah malam dia motoran sendirian, ada bambu melintang di jalan gitu ya, di jalan yang mau dilewatin, di jalan rayanya gitu kan. Di jalan rayanya ada ngelewatin rungkun bambu gitu ya, pinggir-pinggirnya tuh. Kalau yang udah pernah lewat jalan Cirahong, Tasik Cirahong, pasti ngelewatin juga rungkun bambu itu teman-teman. Nah, jadi si John ini sewaktu malam itu melewatin rungkun bambu, tapi ada satu bambu yang melintang di jalan teman-teman. Kagetlah si John, ngerem mendadak sambil baca-baca gitu, karena di desa atau di daerah Ciamis khususnya, kalau ada bambu melintang di jalan itu ada something teman-teman ya. Soalnya kenapa ini bukan bambu yang udah ditebang, melainkan bambu yang masih nyatu di rungkunnya gitu ya teman-teman. Sambil baca-baca, perlahan bambu itu mulai naik lagi teman-teman, naik lagi sampai merinding, naik lagi pelan-pelan gitu, kayak palang pintu kereta api teman-teman, pelan-pelan banget gitu ya. Tanpa pikir panjang, si John langsung nerobos bambu itu. Gak mikir kalau bambu itu akan rebah lagi, tapi si John mikirnya dia itu harus lewatin bambu itu cepat-cepat gitu teman-teman. Dan konon katanya, menurut orang tua zaman dulu, kalau ada bambu rebah kayak gitu, itu tuh ada sosok makhluk halus yang duduk katanya teman-teman di bambu tersebut gitu ya. Setelah melewatin bambu rebah itu teman-teman, gak begitu lama sampailah di jembatan Cirahong teman-teman sih. Dan malam itu kebetulan di jembatan Cirahong gak ada yang jaga ya. Biasanya suka ada yang jaga antara pintu depan dan pintu belakang, itu suka ada yang jaga. Nggak tahu kenapa malam itu nggak ada yang jaga teman-teman ya, pintu dari jembatan Cirahong itu. Si John pun langsung masuk aja gitu ya, langsung masuk selonong ke jembatan Cirahong itu sambil pelan, karena nggak bisa kencang ya di jembatan Cirahong itu. Kalau pakai motor kencang itu tuh kayak bergetar seluruh tubuh tuh ya,
bergetar karena dari kayu teman-teman ya, jembatan Cirahong itu. Nah dari pas di pertengahan jembatan Cirahong, si John ini lihat kakek-kakek lagi duduk teman-teman. Berhentilah si John ini, nggak tahu kenapa tiba-tiba berhenti ya. Tiba-tiba ingin berhenti, dia tuh ingin berhenti lihat si kakek. Dia nanya ke si kakek, "Kek lagi ngapain? Apa kakek perlu tumpangan?" Si John nanya gitu teman-teman. Dan kakek itu ngangguk teman-teman, seolah-olah dia tuh, "Ya, saya kakek minta apa? Kakek ingin menumpang," gitu, seolah-olah seperti itu teman-temannya. Nah terus si John nanya lagi dong, "Kakek Mau pulang kemana? Biar kalau searah biar saya anterin." gitu. Tapi kakek itu nggak jawab teman-teman dan terus menunduk gitu ya, menunduk. Kayak si John itu nggak turun dari motornya karena susah gitu. Saya juga pernah lewat jalan Cirahong, takut ya kalau saya tuh takut ketinggian jujur. Jadi saya kalau di jembatan Cirahong fokus aja berkendara gitu, nggak nyampe, nggak berani ya berhenti gitu ya di tengah-tengah, apalagi sampai turun di tengah-tengah jembatan gitu ya. Nah si John pun begitu teman-teman, nggak berani turun, cuma nanya aja, "Kek mau pulang kemana? Yuk sekalian dianterin," gitu ya. Tapi kakek itu nggak jawab gitu ya. Kalau nggak mau ikut, nggak mau dianterin, saya berangkat. Nah pas ngobrol gitu, kakek itu nengok teman-teman. Dan si John tuh kaget, sekaget-kagetnya ngelihat mata si kakek itu cuman satu, yang satunya bolong, hidungnya bolong, kayak udah jadi tengkorak teman-teman hidungnya. Si John langsung tancap gas. Itu yang bukan nggak boleh ya, harusnya pelan-pelan emang karena jalannya tuh kayu semua, jadi agak bergetar seluruh tubuhnya ya, langsung ngegaspol pokoknya teman-teman. Nah pas lewat jembatan Cirahong kan ada tanjakan dikit ya, menuju ke arah Ciamis itu ada tanjakan agak gini teman-teman, agak menanjak gitu ya jalannya. Dari situ si John udah baca-baca sampai setahu. Nah dari situ baca-baca setaunya si John tuh, dan tiba-tiba kayak ada yang naiknya itu kayak 50 atau sekintal teman-teman. Si motornya itu sampai blek, motornya itu sampai apa ya, kayak yang ngebonceng, yang dibonceng itu berat banget kayak gitu teman-teman. Dan si John ini berusaha tenang, baca-baca sebisa mungkin sambil lirik ada orang apa enggak gitu ya di warung-warung, kan lewat warung, lewat rumah, nggak terlalu hutan sih jalan Cirahong Tasikmalaya Ciamis itu nggak terlalu banyak kebunnya gitu ya. Lirik apa masih ada orang apa enggak gitu ya. Akhirnya sampailah di jalan besar teman-teman, jalan kota Ciamis gitu ya, jalan kota. Baru di sana sampingnya tuh pom bensin teman-teman. Nah baru di sana kayak ada bisikan ke si John, "Terima kasih." Suaranya suara kakek-kakek gitu ya, mirip kakek-kakek banget. Gimana sih suara kakek-kakek, serak-seraknya gitu ya, "Terima kasih." Dan itu sepeda motor itu kayak ringan banget, ringan lagi seperti semula teman-teman. Dan setelah kejadian itu si John gak pernah berani lagi lewat ke jalur Cirahong teman-teman. Itulah sedikit cerita horor teman-teman dari si John yang saya samarkan. Kebetulan itu kisah nyata dari teman saya gitu ya, orang Ciamis. Oke, buat teman-teman yang punya cerita menarik, cerita horor ya, pengalaman horor, cerita horor apa saja, bisa dikirimkan ke Facebook saya ya, di sini Facebook saya, IG saya. Oke, bisa dikirimkan. Barangkali berkenan silahkan dikirimkan ceritanya semenarik mungkin ya, pengalaman horornya gitu ya.
Oke, mungkin sekian cerita horor kali ini. Semoga dapat diterima. Jangan lupa share, like, dan subscribe teman-teman. Sampai jumpa di episode selanjutnya.